percaya sekedar menjadi orang Kristen berbeda dengan menjadi murid Kristus. Target Tuhan dalam hidup kita bukan sekedar menjadikan kita orang Kristen, tapi target Tuhan dalam hidup kita menjadikan kita murid Kristus. Saya ngerti agama mengajarkan kita untuk berbuat yang baik, tetapi Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Karena kalau kita bicara agama, kita bicara tentang persaingan. Kalau kita bicara agama, kita bicara tentang kompetisi. Sebagian berkata agama saya yang lebih baik, yang satu bilang agama mereka yang gak benar. Sebagian bilang oh itu Kristen itu kafir. Sebagian lagi bilang apa itu mereka itu gak akan pernah masuk surga. Tapi hari ini saya mau bilang Yesus tidak akan berkompetisi dengan siapapun. Yesus bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yesus adalah keyakinan yang mutlak. Alkitab saya bilang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Saya berdoa kepada Tuhan supaya setiap pejabat-pejabat gereja Bethel Indonesia akan bersidang mulai besok. Saya berdoa kepada Tuhan, jemaat Tuhan yang bersama dalam kebaktian kebangunan rohani malam pertama ini, bukan hanya sekedar berjuang mau jadi orang Kristen yang baik, tapi menyadari kita warga surga. Bapak dengar doa anak-anaknya. Kalau ada ikatan dosa, kalau ada ikatan kutuk, ada ikatan perzinahan, ada ikatan kekhawatiran, ada ikatan emosi, ada ikatan kuasa-kuasa kegelapan, roh nenek moyang, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Yang rumah tangganya diambang perceraian, yang hidupnya penuh perzinahan, yang hidupnya masih terikat dengan minum mabuk judi, yang hidupnya terikat dengan kebencian, kepahitan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Api dari sorga mulai turun, api dari sorga mulai turun. Suami mengasihi istrinya, istri tunduk pada suaminya, anak-anak muda hidup dalam kebenaran. Segala belenggu kegelapan kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa kemuliaan Tuhan nyata. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Saya akan mendengarkan kesaksian-kesaksian mereka sudah disembuhkan Tuhan. Bapak sakit apa? Sakit kaki. Sudah berapa lama itu? Sudah 2-3 bulan. Sudah 2-3 bulan. Kenapa? Bapak main bola kah? Saya paksa jalan, saya melayani Tuhan, Pak. Paksa jalan karena melayani Tuhan. Setelah didoakan apa yang terjadi? Dia ada sembuh. Coba Bapak angkat kaki begini. Bapak angkat kaki begini. Coba angkat dua-dua begitu, satu-satu begitu. Nah, nggak apa-apa pakai sendal, terus pakai sendal, ya kan jangan sampai sendal bikin stres. Ya tuh. Bapak rasa lebih enak sekarang? Dia aman. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, berikan tepuk tangan ya meriah buat Tuhan. Ibu-ibu sakit apa? Saya dengan ulu hati. Apa? Masalah rahim. Ibu rahim ada Iya. sakit. Kenapa? Iya. Waktu itu saya melahirkan. Pasti melahirkan. Setelah melahirkan, terus sakit, mau jatuh, ini rahimnya saya begitu. Oh begitu. Dan setiap saat. Ibu melahirkan kapan? Bulan 5 yang tahun lalu tuh. Oh bulan 5 tahun lalu. Jadi penyakit ini ibu rasa tidak enak dari setahun ini. Ya, setahun. Lalu ibu datang ke dokter kah? Dikasih obat kah? Saya pernah ke dokter bilang tidak ada penyakit. Setelah didoakan apa yang terjadi sekarang? Saya rasakan mujizat Tuhan. Ibu rasa enak? Iya, rasa enak. Coba ibu gerakan begini, tidak sakit lagi. Coba ibu turun begini, naik lagi, putar kiri, putar kanan, goyang kiri, goyang kanan. Tidak sakit lagi. Iya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Siapa lagi? Bapak. Kalau kita mendaki jalan ke pelayanan itu naik ke atas itu tidak bisa mampu jalan, sakit. Kaki Bapak sebelah kiri ada sakit. Semua dua ini sakit. Dua-dua sakit. Nah. Setelah didoakan malam ini apa yang terjadi? Penyembuhan, kesembuhan. Bapak pulang pelayanan nanti mau turun, mau naik, mau rata, mau naik, mau terbang, mau apapun tidak sakit lagi. Ya. Karena kalau Tuhan Amin. Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus sembuhkan sempurna. Amin. Coba Bapak angkat begini, lari-lari begini. Tidak sakit lagi. Bapak lebih muda 25 tahun. Kalau ditanya orang bilang 31 ya. Haleluya. Ayo Bapak, sakit apa Bapak? Ini tangan.
rasa kram kalau saya gerakan. Oh, kalau gerak itu sakit? Iya. Sudah berapa lama? Sudah 1 bulan. Sudah 1 bulan. Setelah Iya. didoakan apa yang terjadi? Kesembuhan. Coba, ini Bapak angkat begitu, ini apa itu? Ini kursi. Kram Iya. kah? Tidak terasa lagi. Tangan yang tidak terasa Iya. atau kram yang tidak terasa? Tangan tidak rasa sakit lagi. Tidak rasa kram lagi. Iya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ibu sakit apa? Kalau saya punya riwayat vertigo sama sesak napas. Vertigo sudah berapa lama? Sesak napas sudah berapa Sudah lama? sejak 3 tahun yang lalu. Vertigo 3 tahun. Iya. Lalu sesak napas? Baru beberapa bulan yang lalu. Vertigo itu come and go, datang dan pergi, datang dan pergi, datang dan pergi sesuka hatinya. Iya, betul sekali. Waktu ibu datang ke sini rasa pusing-pusing kah, rasa Iya, vertigo itu kah? masih sejak semalam masih rasa vertigo, terus tadi sore pas balik kantor masih rasa juga dan punya keinginan untuk ikut KKR. Puji Jadi Tuhan. sebetulnya maunya istirahat karena vertigo, tapi ada kedorongan Iya, untuk pergi ke ada kebaktian. keinginan. Setelah didoakan malam ini apa yang terjadi? Puji Tuhan mendapatkan pemulihan dan saya tidak merasakan Coba pusing sama digerakkan kepalanya gini. Orang vertigo nggak bisa nunduk gini. Coba ibu nunduk. Tidak sakit lagi? Puji Tidak Tuhan. pusing lagi? Tidak. Tarik napas panjang sekarang. Tidak sakit lagi? Tidak. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hari ini Kabupaten Sumba Timur menghadapi persoalan yang tidak gampang. Tingkat kemiskinan kita masih di angka 27%. Itu artinya 70.000 masyarakat Kabupaten Sumba Timur masih hidup dengan kategori miskin. Dan sebagian besar itu adalah jemaat GBI. Mungkin sebagian besar juga masuk dalam kategori itu adalah pendeta-pendeta GBI. Tidak boleh kita pungkiri itu dan kita harus mengakui itu. Oleh karena itu kita dituntut senantiasa harus berubah menghadapi perubahan zaman. Tidak boleh bersembunyi, berada di belakang gereja, di belakang status pendeta dan kita bilang, saya pendeta, saya tidak mau kerja, saya pendeta, saya harus keluar, saya tidak mau dikatakan miskin. Tunjukkan dengan tindakan dan aksi nyata. Ketika kita menjadi seorang pelayan, dimanapun kita ditempatkan, kita harus membawa dampak yang positif dan mampu membawa perubahan bagi lingkungan tempat kita melayani. Saya sebagai anak GBI yang dulu berlutut di depan sini menangis menerima panggilan Tuhan. Saya masih tetap sama, tetap cinta Tuhan, tetap mengusahakan hal yang baik dengan panggilan saya. Dan saya berharap kita semua juga melakukan hal yang sama. Terima kasih sudah menjadi contoh yang baik. Terima kasih sudah menjadi gereja yang baik. Terima kasih sudah merespon panggilan Tuhan dan mengusahakan hal baik demi kemajuan Kabupaten Sumba Timur. Dan sudah langsung pukul gong atau? Selamat bertengkar, selamat bersidang. Karena GBI kalau bersidang tidak pernah bertengkar. Selamat menjalani sidang majelis daerah. Semoga banyak hal baik yang bisa dihasilkan, program kerja, pelayanan yang semakin baik. Harus dipahami setiap pejabat GBI. Kalau mau jadi pejabat pribadi yang unggul, kalau menjadi pejabat-pejabat yang bermental sehat, maka yang harus kita pahami bahwa Tuhan yang kita layani adalah Raja. Karena dia Raja, dia akan bertanggung jawab. Karena dia Raja, dia akan mencukupi segalanya. Karena dia Raja, dia akan membela dan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Pelayanan kita fokusnya adalah Yesus. Jangan kecewa karena ada masalah. Karena fokus kita bukan masalah, fokus kita adalah Yesus. Setan mau coba hambat kita dengan berbagai masalah, dengan kekecewaan. Fokus kita bukan gereja lain yang lebih besar. Fokus kita bukan gereja lain yang lebih banyak jemaatnya. Fokus kita bukan kenapa ada tantangan di kita. Fokus kita tetap adalah Yesus. Yang memimpin sidang majelis daerah adalah Tuhan Yesus.
perwakilan dari BPP, ketua BPD, MP apapun namanya, dia hanya diutus oleh Tuhan yang adalah raja itu. Karena kalau Tuhan adalah raja, kalau Yesus adalah raja di sidang ini, saya percaya sidang ini penuh dengan sukacita. Gak ada yang bilang amin, kayaknya udah siap-siap mau bertengkar ini. Sidang majelis daerah di BPD Sumba ini menjadi sidang majelis yang terbaik. Karena tidak ada pertengkaran, yang ada semangat untuk memajukan Gereja Bethel Indonesia bagi kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hari ini kita lagi di Hiliwuku. Ini bukan di Hawaii, ini bukan di Grand Canyon, tapi ini ada di Indonesian Grand Canyon. Hiliwuku ini ada di Pulau Sumba. Dan dia khususnya ada di Sumba Timur, yang ibu kotanya Waingapu. Sumba Timur begitu indah. Bahkan di Sumba Timur ini ada hal yang menarik. Ditemukan satu gua yang secara arkeologis dibuktikan bahwa ada manusia-manusia prasejarah 15.000 tahun. Wah, luar biasa. Dan mereka kalau ada kedukaan, mereka potong tangan. Tanda turut berduka cita. Dan kalau ada pendatang yang bukan dari daerah ini, mereka potong 2 jari. Dan 2 jari itu lalu mereka silangkan, artinya kita semua sudah dipersatukan. Jadi walaupun itu budaya adat yang prasejarah istilahnya, tetapi yang menarik adalah peradabannya sudah luar biasa. Sungguh ajaib Engkau di hidupku. Gereja Bethel Indonesia percaya jemaatnya, pelayan Tuhannya, hamba Tuhannya, para pejabatnya harus dipenuhi dengan Roh Allah. Karena Alkitab saya bilang mereka yang dipenuhi dengan Roh Allah itu, mereka akan membangun tempat-tempat sunyi. Mereka akan memasuki kota yang berabad-abad tidak didiami. Artinya pintu-pintu yang tertutup, keadaan yang kata orang sukar, orang-orang yang dipenuhi Roh Allah akan diberi kuasa untuk merebut kemenangannya. Katakan amin. Saya khawatir di akhir zaman gereja hanya bicara tentang teologi. Gereja sedang bicara tentang doktrin. Karena kalau hanya bicara tentang teologi dan doktrin, maka gereja yang satu akan berdebat dengan gereja yang lain. Hamba Tuhan yang satu akan berdebat dengan hamba Tuhan yang lain. Tapi di akhir zaman yang kita perlukan bukanlah perdebatan teologi. Di akhir zaman yang kita perlukan orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya hargai orang pintar di akhir zaman. Saya hargai orang kaya di akhir zaman. Saya hargai orang hebat di akhir zaman. Tetapi doa saya, orang kaya, orang hebat, orang pintar siapapun dia harus dipenuhi dengan Roh Allah. Saya berdoa untuk setiap pejabat-pejabat dari Gereja Bethel Indonesia yang sedang mengadakan SMD. Sudah pulang dari SMD bukan hanya membawa keputusan-keputusan, tapi engkau pulang dipenuhi dengan Roh Allah. Pelayananmu penuh dengan kuasa Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, ku nyatakan Kau hebat. Semua yang ada di depan, saudara sedang mau buat janji sama Tuhan. Kalau saudara berkata, aku siap untuk hidup suci buat Tuhan. Saya nggak mau tahu masa lalu saudara, tapi maksud saya mulai hari ini, engkau berjanji tidak akan menyentuh rokok dengan bibirmu. Engkau berjanji engkau tidak akan menyentuh alkohol dengan bibirmu. Engkau berjanji engkau tidak akan pacaran dengan orang yang tidak seiman. Engkau tidak akan melakukan hubungan seks sebelum nikah. Engkau tidak akan onani dan masturbasi. Engkau tidak akan baca tayangan-tayangan cabul. Engkau gak akan jadi anak yang ngelawan orang tua. Engkau akan menjadi anak yang taat dan setia. Engkau gak mau jadi anak yang malas. Engkau mau jadi anak yang rajin. Angkat tanganmu dua-dua. Kalau engkau tidak siap, silakan kembali ke tempat duduk saudara. Tapi kalau kau siap, angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi. Bilang, ini hidupku Tuhan. Saya gak mau tahu masa lalu saudara. Dan saya mau bilang, setiap kali saya lihat anak muda, saya lihat masa depan gereja.
Saya lihat masa depan bangsa dan negara. Dan saya lihat masa depan keluarga saudara. Engkau adalah harapan. Di tanganmu, di pundakmu ada banyak hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Jika itu doamu, angkat tanganmu dua-dua. Bilang, Tuhan saya siap. Mengalir kuasa Tuhan. Bapak, ini anak-anak muda. Bapak, ini masa depan gereja. Bapak, ini masa depan bangsa dan negara. Ini masa depan keluarga mereka masing-masing. Ini masa depan Sumba. Ini masa depan gereja Tuhan. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus. Lawat mereka dengan api-Mu. Roh-roh perzinahan, roh-roh kekerasan, roh pemberontakan, roh-roh kepahitan, roh kecewa. Aku katakan di dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kalau ada kutu-kutu kegelapan, aku bebaskan kuasa darah Yesus. Mengalir kuasa Tuhan, mengalir kuasa Tuhan. Terima jamahan Tuhan. Oh, kuasa Allah yang maha tinggi turun atas orang-orang muda ini. Orang-orang muda ini diurapi oleh Tuhan. Orang-orang muda ini diperlengkapi oleh kuasa Allah. Anak-anak muda ini penuh dengan roh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Kalau ada di antara mereka yang pernah terikat dengan rokok, minum, mabuk, judi, ada yang pernah terikat dengan perzinahan, ada yang pernah terikat dengan LGBT, aku lepaskan dalam nama Yesus. Kalau ada mereka yang pacaran dengan orang tidak seiman, lepas dalam nama Yesus. Sehingga mulai hari ini mereka dipenuhi dengan kuasa Allah. Terima dengan iman. Terima dengan iman.